Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Yang saya banggakan, yang saya hormati Pak Haji Deka, karena beliau yang menghubungi gitu ya. Yang saya banggakan juga Sadeden ini. Mana Sadeden? Saya sangat senang bisa silaturahim dengan teman-teman di sini. Saya tidak tahu peta di sini ya. Yang jelas saya mah nggak tahu kondisi apa teman-teman di sini. Saya hanya ingin berbagi informasi aja. Makanya saya tanya ke Pak Haji nggak bahas naon. Karena saya tradisinya dosen harus pakai silabus gitu ya. Makanya tidak bisa jig-jag gitu. Judulnya itu investasi dunia dan akhirat. Berat kita itu. Ya. Saya ingin menyampaikan apa yang saya sampaikan di ibu-ibu ya. Mudah-mudahan masih relevan dengan bapak-bapak di sini. Yaitu tentang teori ekonomi keluarga gitu ya. Jadi membangun ekonomi keluarga itu ada 3 pondasi. Mudah-mudahan di sini sudah berkeluarga ya, sudah menjadi umat Muhammad gitu ya. Karena kalau tidak menikah laisa umati, bukan umatku. Tiga pondasi ekonomi keluarga gitu ya. Nanti kaitannya dengan investasi. Ternyata investasi itu di ujung, bukan di awal. Investasi itu di ujung. Ada 3 pondasi. Yang pertama, ekonomi itu dibangun dari al-kasbul halal. Setiap orang harus punya usaha yang halal. Itu prinsip. Usaha yang halal. Itu pondasi ekonomi keluarga itu dulu al-kasbul halal. Seorang suami harus punya usaha yang halal, itu prinsip. Ya, ekonomi keluarga berdasarkan Quran, Sunnah, berdasarkan Islam, itu pondasinya itu dulu. Kita bekerja, apapun profesinya, harus dipastikan halal. Itu mah harga mati. Ya, kalau label halal mah itu sudah kebijakan lah, sudah pelindungan negara untuk konsumen gitu, untuk umat Islam. Tapi prinsip usaha halal kita yang lebih tahu ya kita. Ya. Kan kita itu dihadapkan 3 zona, halal, haram, subhat gitu ya. Kalau yang subhat lebih baik tinggalkan. Nah, usaha kita itu harus dipastikan halal. Jadi ketika usaha kita tidak halal, masih ada unsur subhatnya, apalagi unsur haramnya, itu pondasinya ada hancur ekonomi keluarga itu. Walaupun materinya banyak, omset teman-teman di sini banyak, penghasilannya banyak, tetapi caranya haram, nggak bisa. Itu bukan pondasi ekonomi dalam Islam. Islam itu pondasinya dari usaha yang halal. Ya. Kalau saya menambahkan lagi, bukan halal, tapi usaha halal thayyib. Sekarang butuh penguat thayyib. Dia tidak sekedar halal, usaha itu harus thayyib. Kalau halal itu terkait dengan legalitas. Kalau thayyib terkait dengan kualitas. Ya. Banyak yang halal tapi tidak thayyib, itu jangan. Nanti haram itu dulu ada haram thayyib, ada haram yang tidak thayyib. Haram tapi baik, tetap haram. Baik, ya itu Pak. Kalau di Eropa mah whisky musim dingin, baik itu hangat kan. Tapi tetap Allah sudah memberikan haram. Kan teman saya waktu di Eropa tuh gitu, kan musim dingin, aduh, batur mah whisky, vodka, itu bajigur, whisky bajigur. Walaupun itu thayyib, hanya sekedar 3%, 4% ya.
Tapi tetap nggak bisa. Ya, jadi ada yang haram, toyib tetap nggak bisa. Haram tidak baik itu banyak. Biasanya setiap yang buruk itu haram. Gitu ya. Babi itu baik karena orang yang senang babi nggak berpengaruh itu sampai ke enggak. Baik aja daging aja enak. Cuman Allah haram aja bagi kita. Ya, enak kok daging babi katanya. Sama dengan daging, bahkan lebih lembut dari daging sapi katanya. Tapi tetap ya. Dan itu mah Allah sudah dari sana begitu haram udah. Ya. Jadi ada yang halal, toyib, ada halal yang tidak toyib. Halal tapi tidak toyib. Ya. Bagi teman-teman yang kolesterolnya tinggi ya otomatis sudah tidak toyib lagi lah. Makanan malam teh ya, tongseng gitu ya. Sate itu kan halal tapi tidak toyib. Tambusu. Nah usaha pun sama, ada usaha yang haram, toyib. Tidak ada masalah, tidak merusak tapi tetap haram. Ya. Ada usaha yang haram, tidak toyib, nah, ini hindari banget. Nah halal pun sama, ada halal toyib, ada halal yang tidak toyib. Bank syariah itu halal, nggak bisa bank syariah diharamkan, nggak bisa. Mata kayak bank syariah teh ingin menghindari riba. Cuman belum tentu bank syariah itu toyib dengan bapak-bapak di sini. Karena bapak-bapak senangnya pakai bunga wae mindsetnya, pakai margin jeung bagi hasil embung, asa gede itu kan. Ini sebenarnya sederhana berpikir mah. Bank syariah itu halal, cuman belum tentu toyib dengan bapak. Dan bapak cocoknya dengan kurwa. Pas syariah itu embung gitu. Jadi kan kita harus pilih prinsip ekonomi itu al-kasbul halal. Nah, kalau ditanya jenis usaha apa yang baik, Rasul pun menjawabnya dalam buku Ramadan begini. Ayul kasbi abdol. Jadi ada seorang pemuda nanya langsung to the point, ya Rasulullah, profesi usaha apa sih yang baik? Nah, Rasul menjawabnya, karena Rasul itu kan bahasanya jawami'ul kalim ya, singkat, padat, bermakna, itu bahasa Rasulullah. Singkat, padat, bermakna. Kalau kita panjang, bertele-tele, teka arti. Kalau Rasul tuh kalau ngasih itu pasti singkat, padat, bermakna. Rasul jawabannya, amalur rojuli biyadihi. Pekerjaan yang baik itu adalah pekerjaan seorang laki-laki dengan tangannya. Artinya apa? Dia mandiri. Dia bekerja mandiri gitu. Rasulullah tidak menyebut jenis. Siapapun kalau dia bekerja dengan sendiri, mau jadi pegawai atau bekerja. Kan bekerja itu dua apa teorinya? Bekerja kepada orang lain, bekerja diri sendiri. Itu dua pilihan, Pak. Bapak di sini kebanyakan wira swasta, bekerja untuk diri sendiri. Itu dua pilihan hidup, ya. Makanya kaum buruh jangan banyak protes lah. Da kaum buruh nak kudu taat ka majikan di bawah lagi. Mun hayang bebas dari buruh tong jadi buruh. Jadi bapak-bapak di sini jadi independen, pengusaha. Ya. Buruh mah boleh demo, paling urusan kenaikan gaji, tapi kan kudu ngukur perusahaan. Gede-gede ini karabur kan orang Korea ge. Ya, karabur tuh minta gaji gede. Ya. Pajak tinggi kan karabur ke Vietnam kan. Semua tekstil tuh pindah ke Vietnam. Karena di Indonesia sudah tidak nyaman. Nah, Rasulullah tidak menyebut apakah majikan buruh, enggak. Yang penting laki-laki itu bekerja dengan diri sendiri. Artinya gini, tidak meminta-minta lah. Hak bekerja, itu yang terbaik. Tapi Rasulullah menyebutkan jenis yang kedua, wa kullu bai'in mabrur, yaitu dagang jual beli yang mabrur, yang bersih. Ya, Rasulullah menyebut jenis yang kedua, wa kullu bai'in mabrur. Usaha yang baik itu adalah jual beli yang bersih. Saya yakin di sini usahanya jual beli yang bersih. Mabrur itu apa? Kalau haji, mabrur itu apa? Haji yang pulang, ya, ucapannya jadi menyejukkan, tidak menyakitkan. Yang asalnya kurang memberi, jadi sering memberi, ya, akhlaknya jadi bagus. Gitu. Itu haji yang mabrur.
Ada perubahan sikap lah dari Mekah ke Madinah. Makanya saya belum naik haji Palaur. Palaur apa? Dah susah tuh mabrur mah, kudu bersih. Ya. Jadi kan tong ceritakeun balik ke haji teh lain tambah bager, tambah pedih kan gagal tuh haji. Ucapannya tambah kotor, menyakitkan. Itu kan enggak mabrur Pak Haji. Nah, sekarang yang mabrur itu bukan haji, bukan umroh, jual beli pun harus mabrur, yaitu jual beli yang bersih dari penipuan, kecurangan, gitu ya. Yang ketiga, unsur-unsur yang diharamkan. Jadi apa yang namanya profesi dagang itu sudah adalah sejak dulu lah. Jadi jangan merasa kita itu beda dengan Nabi dan sama. Di zaman Nabi juga ada jual beli online, Pak. Bapak aja nggak gaul mungkin ada online zaman Nabi. Tong sangka di Nabi online nggak ada. Ada online ada. Ada jual beli itu kan ada muayyan yang bisa dilihat oleh mata langsung. Kalau sekarang namanya offline gitu ya. Ada jual beli mausuf, jual beli sifat, barangnya nggak ada, tapi disepakati. Itu di Madinah namanya bai'us salam, jual beli inden. Sama, salam gitu ya. Yang ketiga ini yang diharamkan, itu jual beli gaib, jual beli tuyul gitu ya. Jual beli gaib itu apa? Barangnya itu nggak mungkin diserah terimakan Pak. Kalau online kan kober, bisa diserah terimakan. Tapi kalau gaib itu nggak mungkin diserah terimakan. Kalau fikih klasik mencontohkannya membeli burung masih di udara itu nggak boleh. Ayo boga manuk alus, wah alus mana tuh di luhur tewak sorangan. Nggak bisa itu Pak, itu gaib. Nah jadi ketika Bapak bisnisnya itu adalah dagang, itu yang terbaik menurut Rasulullah. Nah di zaman sahabat itu ada 3 jenis favorit. Yang pertama adalah tijaroh, perdagangan. Yang kedua as-sina'ah. Sina'ah itu kalau sekarang produksi ya, pabrik, ekonomi kreatif, keterampilan, kerajinan tangan, itu termasuk as-sina'ah ya. Kerajinan tangan bukan di bus ya, nyopet bukan ya. Nah, yang ketiga az-ziro'ah, pertanian, perkebunan. Itu 3 pekerjaan sahabat. Sahabat melalui dagang, bercocok tanam, petani, dan produksi. Ada 4 favorit pekerjaan sahabat. Yang pertama menjual kain, disebut baz. Syekh bin Baz ada tukang kain. Baz, tukang kain. Yang kedua tukang tenun. Ya. Yang ketiga tukang menjahit. Jadi tailor itu udah ada di zaman Nabi itu. Ya, tailor itu udah ada. Gitu ya. Jadi tailor Nah itu pekerjaan favorit di zaman Nabi termasuk Umar bin Khattab juga dagang kain gitu ya. Kan tukang celup tuh dicaritakeun. Jadi fondasi kita membangun ekonomi keluarga itu Pak harus dipastikan halal. Karena gini, kalau haram Pak pengaruhnya ke anak cucu. Barang siapa yang dagingnya tumbuh dari yang haram, mandabata ya. Rasul barang yang tumbuh dari yang haram, maka yang paling pantas itu adalah api neraka. Para ulama meneliti kebanyakan seorang anak dan cucu tegalelo gara-gara bapaknya usahanya tidak halal. Ketika punya anak penyimpangan gitu ya, budak teki di galeri degal, itu penyimpangan lah gitu ya. Itu ujian Pak nggak apa-apa. Itu bisa jadi kata sebagian ulama, ini bukan penghakiman Pak. Bisa jadi ada makanan yang diserap oleh anak kita itu dari unsur yang haram. Da atuh anu haramna tong boro urusan ka budak, ngadoa gitu tolak atuh proposal kalau teh ditolak. Karena ada sahabat ngadoa, ya Allah minta ieu mah cek Rasul teh deuk ijabah kumaha? Pakaiannya dari yang haram, makan minumnya dari yang haram. Kumaha deuk diijabah? Mata doa orang mah loba nyarangsang di tiang listrik atau dah hatena karotor kene. Makananna karotor kene. Jadi prinsip kan saya akan karena kaum wira swasta harus mabrur lah jual belinya. Nah, itu fondasi yang pertama biar berkah gitu. Nah, yang kedua Islam itu anti nganggur, anti kemalasan ya, anti kemiskinan,
maka harus punya usaha. Nah yang kedua, ini fondasi ekonomi juga. Kadang-kadang usahanya bagus, tapi yang kedua ini tidak bagus apa? Al-infak al-muktasod. Infak itu artinya membelanjakan. Konsumsi. Membelanjakan harta itu harus muktasod. Moderat. Pertengahan. Dalam Al-Quran ada 3 sikap orang membelanjakan harta. Pertama kikir, pelit. Jangankan untuk orang lain, ke diri seorang lagi pelit. Namanya asyuh. Bahil mah pelit ke orang lain, itu bahil. Ini aya nu kacida kabatur pelit ka diri seorang ge pelit. Di zaman Nabi ada pemuda make pakaian rusuh, Pak. Pakaiannya rusuh. Nabi teh nanya, "Ai hidup teh baju kieu teh nah teu boga harta?" "Enggak ya Rasulullah. Kebun saya banyak, ternak saya banyak. Tapi kenapa pakaian hayang kieu we? Ya lamun boga rezeki tampakeun atuh. Pake pakaian nu mantas." Jadi sedekah diri sendiri ya maksudnya. Iya. Ina boga milik sorangan. Boga budak hayang sepeda, sepeda si Amang we jeung si Uwa. Aduh. Bere we atuh. Tong hayang ngeuna sorangan aya mobil, gula sorangan 3 mobil pamajikan diantepkeun. Terus kana grab kana grab. Bere atuh, Pak. Hiji mobil aya mampu. Sampai meditkeun ka diri sawan keluarga. Jadi ada pola belanja yang pertama kikir, dan yang kedua apa? Boros. Itu enggak senang juga. Dalam Quran, janganlah kalian itu israf, tapi jangan pula kalian itu menutup tangan, pelit. Tapi qawama, sedang-sedang saja. Sesuai dengan prioritas dan kebutuhan itu saja. Sesuai dengan kemampuan. Gitu ya. Yang bahaya itu tidak sesuai dengan kemampuan. Gitu ya. Nah, kemampuannya ini ya udah. Karena kalau boros nggak akan kaya-kaya, Pak. Walaupun Bapak penghasilannya 50 juta, maaf, 10 juta. Tapi pengeluaran gede 10 juta, malah bengar-bengar. Lebih baik saya, Pak. Saya gaji 5 juta dosen, tapi saya pengeluaran 3 juta konsisten. 2 juta ditabung. Yang potensi kaya saya. Bapak penghasilan 30 juta. Tapi pengeluaran 40 juta. Nyicil terus, seumur hidup. Nah, itu tidak bagus. Makanya lebih baik ketika punya harta, maka itu moderat sajalah, jangan pelit, jangan boros, sedang-sedang aja. Nah itu fondasi yang kedua. Nah yang ketiga yang kita bahas Kang Haji Deka. Rasulullah mengajarkan yang disebut dengan konsep al-iddihar. Iddihar itu bahasa keren mah proteksi. Proteksi itu dengan 3 Pak. Yang pertama tabungan, yang kedua asuransi, yang ketiga investasi. Jadi makom Bapak mah sekarang ke makom al-iddihar, proteksi keuangan. Saya yakin Bapak sudah punya usaha, ya, sering belanja, insya Allah, ya, bisa di manage belanjanya. Yang ketiga tuh yang ini sebenarnya adalah sunnah Nabi. Jadi dalam riwayat Muslim, Rasul itu pernah menyimpan makanan untuk keluarganya untuk 1 tahun yang akan datang. Muncul orang aja lemah teh kacidatingnya nyimpen dahareun ke setahun. Nabi itu dilakukan, Pak. Itu bahasanya al-iddihar. Nabi Yusuf kenapa jadi menteri keuangan? Karena Nabi Yusuf mentakwil mimpi raja tepat. Semua pentakwil mimpi angkat tangan. Naon maksud mimpi raja teh? 7 sapi dileg-leg ke 7 sapi deui. Maksudnya naon? Nabi Yusuf yang bisa jawab. Apa? Mesir akan paceklik 7 tahun. Setelah 7 tahun kita subur, panen, lebih baik kita cadangkan setengah gandum, setengah hasil pertanian kita cadangkan. Karena 7 tahun yang akan datang, negeri Mesir ini akan paceklik. Ternyata benar, Pak. Jadi soal teori kebijakan publik itu, atau teori ekonomi makro ya, setiap negara harus punya cadangan, Pak. Indonesia itu punya cadangan, Pak. Jokowi itu gede hutang, tahu negara itu punya hutang, tapi cadangannya lumayan gede, jangan takut. Tong sieun ku TikTok jeung media sosial, orang bakal enggak. Negara itu punya hutang, tapi cadangannya besar, jangan takut. Tidak setiap negara yang punya hutang itu jelek, Pak. India itu hutangnya juga gede, tapi bagus, bisa produktif, gitu ya. Jadi Bapak juga jangan takut hutang, maksudnya begitu, Pak. Kalau memang hutang produktif untuk usaha, gitu ya. Nanti nggak ada kemampuan bayar, Pak. Saya tidak senang orang yang anti utang, Pak, jujur.
Ku Al-Quran diizinan hutang teh kurang diharamkan. Yang penting hutang itu hutang produktif, hutang baik. Nabi pernah hutang, pernah kan? Tidak punya makanan Pak di akhir hidupnya. Rasul akhirnya ke orang Yahudi. Ke orang Yahudi Pak, tetanggung-tanggung. Mau amalahnya dengan orang Yahudi. Datang ke orang Yahudi. Saya butuh makanan. Terus saya nggak punya uang. Saya punya jaminan. Nah, jaminan itu wajib Pak. Tausik, akad penguat. Jadi bank konvensional itu yang haram bukan jaminannya. Itu bunga anu haram. Dan jaminan enggak. Ya Rasulullah sampai menjaminkan asetnya yaitu baju besi. Sampai meninggal beliau tidak sampai menebus. Yang menebus itu siapa? Mantunya Ali bin Abi Thalib. Dan Rasul pun kalau nanti meninggal tidak akan diminta pertanggungjawaban karena dengan baju besi itu selesai. Karena ingat, hutang itu adalah yang menahan ruh kita nanti. Ada orang yang mati syahid boga hutang, ruhnya ditahan. Karena di dunianya tidak dibereskan, oleh keluarganya tidak dibereskan. Makanya Nabi nggak mau mensalati orang yang gede hutang. Siapa ini? Sebulan Pak, pengusaha bangkrut, gede hutang nak. Siapa yang menjamin? Nggak ada, silakan kalian saja, saya nggak mau. Itu Rasul. Ya, maka hati hutang itu pun tidak boleh sembarangan. Gitu. Tapi hutang pun diizinkan kalau ada keperluan. Gitu. Nah, sebenarnya pas hutang itu udahlah selesai deh, itu mah pintu darurat. Yang penting Bapak itu Pak, makom yang ketiga. Jadi makom yang pertama pastikan usaha itu halal biar tenang Pak. Ya, kalau itu haram nggak akan tenang hidupnya Pak. Ya. Yang kedua tadi ketika konsumsi tolong direm lah. Peliting toh nggak goreng Pak, peliting lah gitu ya. Tidak akan merasakan kenikmatan dunia kalau kita hidup pelit gitu ya. Boros pun nggak boleh. Karena boros itu dampaknya juga jelek Pak, bagi kesehatan, bagi keuangan kita. Nah, yang terakhir Rasul mencontohkan, Rasul itu pernah menyimpan makanan untuk 1 tahun yang akan datang. Artinya apa? Rasulullah proteksi gitu. Nah, hari ini proteksi itu lewat tabungan, ya, lewat asuransi. Ya, asuransi itu penting Pak. Jangan anti asuransi. Orang-orang barat itu tenang karena sudah diasuransikan semuanya. Ronaldo saja kakinya diasuransikan Pak, metak lincah weh. Ngan ayeuna rada goreng teh sigana bayar premina telat. Jadi asal asuransi yang syariah saja Pak. Sudah ada yang syariah. Jadi asuransi juga penting, termasuk BPJS ikut aja kalau butuh. Karena itu juga bagian dari hifdzunas, menjaga jiwa. Nah, yang ketiga disebut dengan investasi. Ini baru prolog itu. Nggak apa-apa, ini lama. Sampai subuh ya. Nah, sekarang kita membahas investasi. Orang Arab menyebutnya investasi itu al-istismar. Dari kata samar. Samar itu buah, Pak. Jadi investasi itu orang Arab menyebutnya menanam buah. Jadi filosofi investasi dalam Islam adalah seperti kita menanam buah. Ayo menanam buah, prosesnya bagaimana? Menyiram, kan? Ya, memelihara, ya, baru menuai, gitu kan? Memetik. Nah, investasi pun intinya kita menyisihkan sebagian harta kita agar harta kita itu tumbuh dan berkembang. Cuman investasi itu harus seimbang antara return dan resiko gitu. Antara untung dan rugi itu adalah pilihan dari investasi. Tapi saya pikir Bapak lebih hebat tentang investasi. Mana investasi yang aman? Investasi yang aman itu adalah investasi yang dijamin itu saja. Deposito di bank syariah itu sudah dijamin. Kalau dulu orang tua kita investasi itu beli sawah, beli kebun, beli balong. Itu investasi orang tua kita dulu. Tapi hari ini teman saya investasinya di Bitcoin kemarin. Dia tahu ilmunya. Beli sekian, naik sekian. Ketika naik dijual kembali. Sekarang lagi jatuh. Dia mah enggak. Karena sudah tahu. Sampai 700% naiknya. Dan sekarang nggak mau jadi anggota dewan lagi. Nggak sah mau jadi anggota dewan, ini cukup.
hasil dari Bitcoin. Tapi saya Bitcoin itu kan subhat, hukumnya belum jelas statusnya. Nah, investasi ini kita tahulah ada investasi langsung seperti tadilah kita bisnis, buka toko baru, buka cabang gitu ya, beli tanah itu kan investasi, beli emas gitu ya. Nah, investasi dunia silahkan Bapak kaji dan praktekkan, Bapak lebih tahu. Nah, ini yang kita kaji itu tadi investasi akhirat. Karena kata Imam Al-Ghazali, puncak kesuksesan itu adalah ketika kesuksesan dunia itu bisa ditransfer di akhirat. Itu saja, Pak. Itu puncak kesuksesan kita itu apa? Kenikmatan kebahagiaan Bapak di dunia bisa ditransfer di akhirat. Dan akhirat sama dunia sama, Pak. Hakikatnya, di sana ada kebahagiaan, di sini ada kebahagiaan. Di sana ada kesengsaraan, di sini ada kesan dua, Pak. Makanya dalam Al-Quran banyak kalita asyadah wasaqawah. Bahagia, sengsara, bahagia, sengsara. Dan akhirat kesarua. Cuman kebahagiaan akhirat, kenikmatannya jauh lebih nikmat. Tapi sama, di sana ada kesengsaraan, di sana ada kenikmatan. Makanya kata Imam Ghazali, orang yang sukses itu adalah ketika di dunia dia sukses, bisa dilanjutkan ke sukses itu di akhirat. Saya yakin di sini Bapak-Bapak sudah sukses. Bisa nggak dilanjutkan di akhirat? Nah, itu yang paling mahal itu. Nah, salah satu cara cerdas untuk sukses itu bisa ditransfer di akhirat adalah investasi akhirat. Kalau investasi dunia tadi, beli emas, beli tanah, gitu ya. Beli surat berharga, beli obligasi, beli sukuk, itu investasi di dunia. Kalau investasi akhirat itu apa? Investasi akhirat itu amalan-amalan, kalau kita menanam di situ, maka pahalanya terus mengalir. Itulah yang disebut dengan hadis idza mata ibnu Adam in qata'a alaihi amaluhu ila min salasin. Ibnu Adam ketika isdet, udah selesai. Amalnya itu selesai. Kecuali ada 3 amal yang jariyah terus mengalir. Yang pertama sedekah jariyah, itulah wakaf. Yang kedua ilmu yang bermanfaat. Bapak kalau punya ilmu, Pak kasih Pak ke yang lain. Jangan menyembunyikan ilmu ya. Yang ketiga investasi anak soleh. Jangan lupa 3 ini Pak. Kalau urusan Bapak beli saham lebih jago insya Allah ya. Beli tanah Bapak lebih jago. Ini yang 3 ini saling mengingatkan Pak. Pertama wakaf. Wakaf itu gini Pak. Wakaf itu sebenarnya kemurahan Allah kepada hamba. Karena begini. Hidup di dunia ini kalau hitung-hitungan dengan kenikmatan yang Allah berikan itu nggak sebanding Pak. Makanya dalam hadis kamu masuk surga bukan karena amal. Tapi karena rahmat. Kade hadis eta teh didalikeun orang kudu sare gitu rebahannya terus enggak. Tetep ya abu surgana ku amal soleh. Ku iman jeung amal soleh. Maksudnya begini. Walaupun kamu sujud 200 tahun nggak bisa dibandingin dengan nikmat Allah. Diberi napas yang geus alhamdulillah, diberi udara. Anak manusia tidak diberi udara parah ya tuh. Matahari nawe dipindahkan. Atau mataharinya diperpanjang. Genep jam penting. Pak parah aja lah mah. Ada ngabales syukuran ka Allah kumaha. Diberi jatah kayak gimana bisa ngabales. Jadi kamu masuk surga, lain ku amal. Ada amal nggak sebanding. Walaupun amal itu tiket ke surga gitu. Tapi nggak akan sebanding. Nah, apalagi hidup kamu ini, Allah pun tahu hidup kamu itu tidak selamanya serius. Nah, sekarang Bapak misalkan di sini ada yang usia 50 tahun. Coba Bapak muhasabah, cek. 50 tahun make naon wae gitu. Selama 50 tahun, Bapak ngapain aja? Saat abina ayat teman gitu anak mah jujur saat 30 sampai usia 30 tahun teh ulin wae. Salatnya kadang ditinggalkeun 30 tahun teh ulin wae. Aya baturan Kang abi mah tuh umurna teh 35 tahun tapi perasaan anu produktifna 7 tahun. Kunaon? 22 tahun teh kahiji ulin wae cenah mabal. 5 tahun gering wae. Gering teh lain salat, males teh. Atuh kumaha dek hitung-hitungan jeung Allah.
Nah, tapi Allah punya ini solusi. Walaupun umur kamu terbatas, amalmu terbatas, tapi ada investasi akhirat. Apa? Wakaf, Pak. Wakaf. Makanya Utsman bin Affan tenang beliau karena dia sudah mewakafkan sumur. Kan di Madinah teh aya sumur rasana seperti jam-jam milik orang Yahudi. Orang Islam kudu meuli. Mahal. Cek Rasulullah, sing sanu ngabiskeun sumur eta menang surga. Langsung Utsman kan negosiasi. Geus atulah sapoeun urang sapoe di dinya, oke. Pas poe manehna teu payu kan saat itu Utsman. Akhirnya geus beuli ku di dinya. Da saya melainkan saya wakafkeun ke KB. Ente ge hok ambil bageurna Islam gitu nya. Ente nyokot cai gratis sok da ini saya wakafkeun karunya lah. Cek Rasul ayat 3 jenis anu teu meunang dibisniskeun, air, api, lapangan hijau. Tidak boleh dibisniskeun, jangan dikuasai oleh swasta. Dikuasai oleh negara untuk rakyat. Pertama air, yang kedua migas, yang ketiga ruang publik, taman, hutan, ya. Eta tong dibisniskeun lah. Eta milik sararea. Tapi ku kapitalis dibisniskeun. Lahirlah Danone, Cleo gitu kan. Haram jual itu. Saya tidak setuju menjual itu haram. Tapi saya paham yang Anda jual bukan air tapi kemasannya, biaya transportnya itu. Jadi hati-hati bahasa teh. Menjual air itu haram, nggak boleh. Milik manusia air. Tapi ini menjual kemasan teh tadi aku ya akalannya berdalih lah. Gitu ya. Nggak boleh menjual air itu. Migas itu nggak boleh. Makanya Rasulullah kita cai dibisniskeun teu meunang atuh. Nu boga ge Allah, pedah manehna nguasai tanah eta. Bebaskeun ku Umar diwakafkeun. Ku Utsman ya. Umar bin Khattab boga harta pang resep-resepna yaitu kebun di daerah penaklukan Yahudi, Khaybar. Khaybar itu urangna Lembang kan. Lembang. Orang Yahudi itu palinter, daerah Lembang. Ngajak perang ke umat Islam. Nah, tuh gua tuh jadi gonimah kan. Umar menang tanah. Kebon kurma. Datang ke Rasulullah, salah alamat atuh minta nanti masukkan ke Rasulullah, ya Rasulullah. Saya boga harta dupi ka memet. Saena kumaha? Apa jawaban Rasulullah? Ini bahasa Rasulullah. Dalam buku Marom ada insita habasta aslaha wa tasaddaqta biha. Insita, jika kamu berkeinginan, artinya wakaf itu sunnah. Da agama tengah berat gitu Pak. Pilih gitu. Wakaf wajib enggak sunnah. Itu pakai in, Pak. Jika kamu ingin berkeinginan, habasta. Engkau tahan kebun itu. Tahan kebun. Makanya dalam mazhab Hanafi lain wakaf al-habs. Istilahnya itu sanes wakaf tapi habs. Sama sanes ini. Wakaf habs artinya menahan harta tapi manfaatnya kanggo sararea. Kalau kanggo keluarga namanya wakaf zuri ahli. Kalau untuk sararea namanya wakaf khairi. Siga masjid, madrasah, pasantren eta mah. Ina kuburan kanggo keluarga eta wios, eta wakaf keluarga. Ya, boleh. Kumaha anu ngomongna wakifna gitu ya. Nah, kenapa wakaf ini investasi air begini, Pak? Bisa jadi ada orang tadi ibadahnya cuma 3 tahun, usia 70 tahun. Dan tobatnya usia 77. Eta teper atuh ku Allah diberi nyawa 70 tahun tapi ibadah 3 tahun. Aya hayang surga. Teu bisa kitu cek itu. Ente kudu investasi. Naon? Sedekah jariyah, wakaf. Eta Pak filosofi wakaf teh. Makanya kata Imam Syafi'i, semua pengusaha di kalangan sahabat Ansor itu semua mewakafkan. Semua Pak. Sampai Khalid bin Walid ge sirik. Ai urang wakaf naonnya? Datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah saya teu boga tanah. Teu boga mobil. Anu gaduh naon atuh? Pedang. Sareng baju besi, saya geus purnawirawan, geus pensiun. Hok wakafkeun. Akhirnya Khalid bin Walid mewakafkan pedang dan baju besinya. Saya mah ustad teu boga naon ngan boga kitab. Geus eta we abina ngawakafkeun buku we. Cina dibaca ku mahasiswa, ku santri. Eta wakaf, Pak.
Tah sieun kieu urang teh hirup di 70 tahun tapi ibadah nu kapake ku Allah 3 tahun. Da baheulana ibadah ge teu bener. Ibadah teh loba variasi gitu. Inovasi gitu. Gitu ya. Ziarah ka wali, lain ngadoakeun wali, minta jajan ka wali teh minta duit, tah kan eta geus timpang atuh. Ka wali loba paminta, cek wali ge urang ge keripuh menghadapi pertanggungjawaban. Ziarah ngadoakeun gitu kan, kebaikan gitu ya. Tong pepenta gitu. Kan orang teh buah ibadah urang ge ditolak. Ya. Jadi sebenarnya ada filosofi yang kadang-kadang umat Islam kurang diambil, yaitu wakaf. Bisa jadi begini, ada orang meninggal, pas ditimbang amal salahna teh sakieu, Pak. Amal solehna sakieu, berat amal salahna. Tapi karena dia wakaf bisa naik, Pak. Karena masjidnya itu tos 700 tahun dipakai sujud ke umat Islam di kampungnya, dia akan naik terus, Pak. Tetap filosofi wakaf itu. Jadi walaupun dia sudah meninggal di kuburan 15 tahun, 100 tahun, karena dia mewakafkan, dia akan dapat jariah. Itu investasi akhirat ya kan. Yang kedua, investasi dina ilmu. Ini milik kiai jeung ustad. Anu tadi milik pengusaha lah, gitu ya. Ngebangun madrasah, ngebangun masjid gitu ya. Wakafkeun, ngebangun rumah sakit. Nih, gratis anu miskin teh wakaf. Di Pakistan kebanyakan rumah sakit gratis, Pak. Tidak ada BPJS. Karena wakaf. Ya. Panjang bab wakaf Pak, karena bagi saya wakaf itu peruntukannya itu boleh apapun, yang penting kebaikan umat. Saya mengusulkan kemarin waktu diskusi di Jakarta, ke depan kalau bikin jalan tol jangan ngutang dari Cina lah. Karunya dipoyokan wae ku rakyat. Terus saya wakaf udunan umat Islam. Bisa jadi ke jalan tolnya gratis, lainnya wakaf. Rumah sakit, wakaf. Terus bikin mall, wakaf. Udunan kabeh, hok dagangna. Paling biaya pemeliharaan. Jadi sebenarnya wakaf itu solusi, Pak. Sampai ditiru oleh Prancis, oleh Inggris. Mereka memingin namanya trust. Trust itu lembaga kepercayaan untuk bangun kepentingan. Kan sekarang juga anak-anak kita, dulu saya main bola di Cijerah, Pak, masih loba lapang, Pak. Masih aya domba cup, mun Agustusan teh, Pak. Bapak ingat lah, aya domba cup dulu. Pas final galelut tah. Biasanya teh pasti galelut. Lapangnya gede, Pak. Sekarang dipakai pabrik. Anak kita kalau pengen main bola, uduna 10.000 ewang. Futsal namina, Pak. Sekarang sudah kapitalis, Pak. Sekolah kapitalis. SPP. Dulu pesantren gratis, Pak. Cuman bawa ke kiai, bawa makanan, nitipkeun, ieu kanggo kiai, enggak ada SPP. Karena dulu masyarakat kita itu masyarakat yang gotong royong, filosofinya take and give gitu ya. Sekarang sudah kapitalis. Sakit dijual belikeun, sekolah Islam dijual belikeun, semakin mahal semakin bagus. Bapak mun sekolah Islam kan mun murah mbong. Pasti yang mahal, minimal Darul Hikam ya. Minimal itu kan sekarang agama pun sudah dikomersilkan. Dulu kata Nabi, urusan umat, kebutuhan umat tong dikomersilkan lewat wakaf, sekolah wakaf. Itulah Al-Azhar sampai harga gratis. Rumah sakit wakaf. Masjid komod banyak masjid dikomersilkan gitu ya. Kalau semua wakaf itulah kebaikan umum. Yang kedua tadi Pak, ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang berarti begini, ada yang membatasi. Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu seseorang yang orang itu akhirnya jadi taat kepada Allah. Ini bukan hanya porsi ustad, maksudnya begini. Akang misalkan hijrah, babaturan cat hijrah. Akang terus saya tutur ke orang diajak hijrah lah. Kalau akang diberi ilmu, pengetahuan, hijrah, itu Pak ilmu yang bermanfaat. Ini bukan milik kiai wae atau ilmu teh. Bisa jadi akang teh ngajak ke batur, geus tong gitu wae lah, tong judi wae tuh lieur di dieu teh. Daripada judi geus urang. Urang arisan wae. Judi gitu. Nah, yang ketiga Pak, investasi anak soleh. Nah, bisa karena dalam hadis itu ada cerita begini. Bapaknya masuk neraka dibantuanku anaknya. Sampai ada lagi, kenapa saya masuk surga? Karena istighfar mohon ampunan anak-anakmu.
Nah, itu paling mahal teh investasi anak soleh. Jadi Bapak jangan hanya investasi urusan perutnya, gitu ya. Fasilitas dunia jangan. Justru ruhna Pak, agamana. Karena kalau anak soleh itu pasti mendoakan. Tiap ngesolat terobik pilih wali iya warahumah itu kan membantu kita. Bilih orang teh ditahan ku Allah teh jeung malaikat teh naon didinya masih kene bermasalah gitu. Yo, ngagejlik berkurang. Oh eta budak tah. Doakeun terus, da Allah gatunya Maha Rahman Maha Rahim, kadang-kadang murka Allah kalah dengan Rahman Rahimnya, akhirnya geus da budakna saleh cenah. Bapana begejul tapi budakna saleh. Jadi investasi akhirat itu Pak cuma 3. Imam Suyuti menambahkan 7 jenis. Pertama menanam pohon. Bapak kalau menanam pohon Pak itu investasi akhirat. Yang kedua membuat perairan Pak, tong pedit ku cai gitu ya. Yang ketiga mewakafkan Quran. Ya. Yang keempat membuat pondok untuk orang Ibnu Sabil, orang yang nggak linglung, musafir, pengen nginep di mana. Karena kan Bapak kalau keluar kota pasti ke hotel Pak, bayar. Itu gratis Pak. Waktu punya ide lah bikin rumah, siapapun orang baik nggak mampu ke hotel, hop gratis. Itu termasuk investasi akhirat. Gitu ya. Irigasi ya, menanam pohon, mewakafkan Al-Qur'an ya, terus tadi membuat pondok pergi depan gratis. Itu ya itulah amal-amal sosial Pak. Karena orang itu begini, amal pribadinya jelek tapi amal sosialnya bagus. Saya merasa Pak sholat saya biasa-biasa Pak. Tapi saya banyak berhikmah dan kemudian ngaji. Mudah-mudahan itu pintu saya ke surga. Urusan tahajud abis masih jarang ini tara tiap we. Mun hayang we tahajud. Mudah-mudahan marayam we. Nah, makanya terakhir Pak ada seorang pemuda gitu ya. Pas Rasul Maes bari jadi imam langsung ke hareup tersopan budak teh mau da Arab gunungnya. Ya Rasulullah mata saah. Ari kiamat teh iraha. Tuh, pertanyaan teh kan berat atuh nanya ke Rasulullah, ai kiamat teh iraha ya Rasulullah. Rasulullah tuh bingung, dek salat ke lah. Salat heula, terus beres salat cing sana bae nu nanya teh. Rasul kalau ditanya mata saah, jangankan Rasulullah. Malak Jibril saja tidak tahu hari hanya kiamat itu. Cuman Quran hadis mah kalau ditanya bagaimana tanda-tanda kiamat jelas. Bagaimana kondisi penghuni kiamat jelas. Bagaimana manajilul akhirah, tahapan akhirat mulai dari sakaratul maut, alam arwah, padang mahsyar, terus itu jelas Pak Rinci. Tapi kapan siaran langsungnya kiamat, hari hanya walau alam, Rasul pun tahu. Rasul balikin deui ka budak eta teh, ma'adat talaha. Ente nanyakeun kiamat, ai ente siap menghadapi pengadilan kiamat. Ngaulang deui teh ngejeblag atuh dibalikeun aja. Wongan nanya eta. Ya Rasul kiamat iraha. Nanyakeun kiamat, ente siap menghadapi kiamat? Ya can siap ya Rasulullah. Apa jawaban pemuda itu? Salatku biasa-biasa. Nah, salatnya 5 waktu Puasa bulan Ramadan unggul. Eta ge rame. Da nyawalan jeung kemisan-kemisan batur gitu. Sedekah da ge mun aya we. Jadi saya itu jujur ya Rasulullah, khawatir karena ibadah saya biasa-biasa. Jadi ukurannya ibadah. Salat saya biasa, sedekah saya biasa. Puasa saya cuma Ramadan ya Rasul. Tapi si pemuda ini pintar. Ya Rasulullah, cuman saya itu orang yang sangat mencintaimu ya Rasulullah. Eta jawaban terakhir teh. Rasul teh kapincut ku jawaban eta. Berat teh eta teh. Geus atas bahasa cinta mah eleh kumaha jam cinta mah. Ya Rasulullah, saya teh hayang ka surga walaupun teu pantes gitu. Saya jujur ibadah biasa-biasa ieu teh. Ngan saya teh teu aya jelema anu saya cintai favorit saya kecuali ya Rasulullah. Tadi dinya Rasulullah teh langsung atuh. Tuing-tuing langsung gitu. Kelepak-kelepak. Rasul jawabannya apa? Kalau kamu begitu benar-benar mencintai aku, ya, kamu akan berkumpul dengan orang yang kamu cintai. Almar'u ma'a man ahabba.
Dalam riwayat lain, seseorang nanti kumpul di akhirat itu dengan orang yang ia cintai. Mata tong salah ngepens budak teh. Akhirnya budak teh resep Justin Bieber ya, Justin Bieber kan itu. Resep kan David Beckham ya, yang David Beckham itu membal wae capek. Jadi ketika Rasulullah itu Rasul begitu, ya udah tong sieun hidup bakal aja kan. Yang kaula. Seseorang itu dikumpulkan dengan orang yang dicintai. Kadengi ku sahabat lain. Iri. Ya Rasulullah, apakah jawaban itu untuk si fulan? Tidak. Ini berlaku untuk semua sahabatku dan umatku. Barang siapa yang mereka mencintai Allah dan Rasulnya, barang siapa. Lalu sahabat nanya, ya Rasulullah, saya juga sangat mencintai engkau ya Rasulullah. Saya sangat mencintai Abu Bakar. Saya sangat mencintai Umar bin Khattab. Saya sangat mencintai Utsman bin Affan. Walaupun saya tidak seperti mereka. Kita sahabat gitu. Saya kayak resep ke Rasulullah. Resep sebutkan Bung Eleh. Abu Bakar, Abimah. Favorit Abimah. Kau ngepen lah ke Rasulullah teh. Ngepen ke Abu Bakar, ke Umar. Tapi saya gak bisa seperti mereka. Rasul jawab, kamu akan dikumpulkan dengan mereka. Cuman masalahnya begini, pengadilan akhirat kan kudu clear. Bukti hidup cinta ke Rasul naon eta hungkul pertanyaan Allah mangke. Bukti Anda cinta Rasul itu apa? Saya sok sholawatan, ya alhamdulillah, sok sholawatan. Memang bukti minimal cinta Rasul itu sholawat. Dan sholawat itu kan ada di sholat sebenarnya. Pas tahun akhir kan sholawat. Dan tempat-tempat tertentu. Nah, oleh karena itu Imam Ghazali berkesimpulan. Orang yang sukses itu adalah orang yang mengikuti perilaku Nabi, sahabat, dan tabi'in. Itu kesimpulan. Ya, orang yang sukses itu orang yang mengikuti pola hidup Nabi, sahabat, dan tabi'in. Sahabatnya siapa? Rasul bikin contoh. Rasul punya murid terbaik, 10 terbaik. Al-Asraf fil Jannah. Itu pernah dengar? Ada 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Sahabatnya aya keneh, GR tuh, Pak. Sahabatnya aya keneh can marawat, tapi Rasulullah wani deklarasi ya, Al-Asraf fil Jannah. 10 sahabatku semua masuk surga. Sahabatnya aya keneh saha Pak? Umar fil Jannah, Abu Bakar fil Jannah, Umar fil Jannah, Utsman fil Jannah, Ali fil Jannah, opat teh genep deui, Tolhah fil Jannah, Zubair fil Jannah, Sa'ad fil Jannah, Sa'id fil Jannah, Abdurrahman bin Auf fil Jannah. Saya baca biografinya 10 sahabat itu. Nyanya termasuk surga kumaha ada kabeh, mujahid kabeh. Mujahid mal, mujahid jiwa gitu kan. Kan jihadnya dengan harta dengan jiwa. Luarana terpenuhi. Kabeh mujahid. Genep pengusaha, Abdul bin Auf pengusaha, Tolhah pengusaha, Utsman pengusaha. Eta 10 sahabat di zaman itu. Kalau ini yang sukses ikut 10 sahabat ini terbaik. Mata lamun aya aliran ngomongkeun semua sahabat masuk neraka kecuali 4, Ali si ah ya, kacida. Belagu eta mah Islam belagu si ah. Nya Rasulullah nyebut 10 iya masuk surga. Ku si ah kabeh nu surga cuma 4 kan nyahoran maneh. Lamun Abu Bakar tidak masuk surga, Umar bin Khattab tidak masuk surga, berarti Rasulullah gagal ngadar teh sarua jeung ngoyok Rasulullah. Rasulullah gagal ngadar sahabat. Mata sahabatna kabeh masuk surga sebenarnya. Nah, umat terbaik mah sahabat kata Rasulullah. Setelah sahabat siapa? Tabi'in dan tabi'ut. Kadinun kabeh kholaf. Itulah generasi salaf. Mata sekarang banyak aliran manhaj salafus soleh, salafi teh ya. Tapi bukan berarti salafi teh kudu jenggotan jeung ngalarat, enggak. Ikuti saja pola Nabi dan sahabat. Tinggal Utsman bin Affan. Dia itu pedagang sukses gitu. Lihat Abdurrahman bin Auf, pedagang sukses gitu ya. Tapi ambisi kekayaannya untuk kehidupan. Jadi ada yang mengkalkulasi warisan Abdurrahman bin Auf itu 3,5 triliun atau Pak. Istrinya 4, dapat warisan 58 miliar. 4 istrinya 58 miliar, anak-anaknya sekian miliar, selebihnya sekian triliun, 3 triliun itu untuk negara. Wakafkan, infakkan. Itu harta Abdurrahman bin Auf. Ada buku saya baca. Jadi
peninggalan itu 3 triliun setengah dihitung itu. Cuman untuk keluarganya hanya 5%, 90% untuk perjuangan Islam semuanya. Nah itu maksudnya investasi akhirat eta nu ngabela urang mah da. Jadi mun 10 orang tos ngawakokeun masjid, aduh eta teh ngaji bersyukur eta teh ngabantu. Pas di amal teh kan naik terus kuota nanti kuota amal terus. Walaupun sudah meninggal. Ai mere makanan mah sedekahnya, ari tak keneh pahala ditulis. Jelema nu butuh duit di zaman tulis. Maca Quran 10 huruf kali we. Tapi lamun wakaf, lamun ilmu turun we. Saya bisa ngaji kan ku bapak, ku ibu. Bapak usaha. Urun terus saya ngali-ngali. Kabeh kan nabi, kabeh aya sanadana tuh. Tong asa pengsanadna abdina ulama bersanad kabeh ge sanad. Kabeh ge kalah Rasul ka sahabat, tong asa pengsanadna. Dina ulama sanadan mana tuh? Quran di mana? Ngan aya nu kapanggih anu da kapanggih. Da akange lamun sanadan tapi kan nabi ge kan. Ngan teu kapanggih hungkul we. Ai batur mah sok ditulis ka dieu sanadan ka dieu sanadan. Da kabeh ge aya sanadan atuh ilmu-ilmu Islamna. Ya. Ngan aya nu kapanggih aya biasa. Nah, mungkin itu kan harus mengguruinya ini hanya tazkirah lah buat kita semua. Saya juga kan kadang-kadang ya Allah jujur ibadah biasa-biasa itu ya. Kadang-kadang sok korea gitu ya. Mudah-mudahan itu bisa ditutup dengan ibadah sosial. Tadi Pak. Yang ketiga tadi investasi anak soleh, tong bosan teh. Boboan nyelamatkan orang teh anak kita Pak. Karena kita investasi di situ. Ka pasantren ke budak sanajan non embung sekolah agama keun ya teh. Keuna soleh mah ti tukang datang ledak soleh atuh. Bisa jadi jelema teh solehna usia 35 tahun. Ingat ajaran si mama. Ternyata jelema soleh teh pas geus malaot anu bapana teh. Aduh, si bapak baheula kieu nya era. Si bapak sok masjid punya orang teu. Nah, itu kan nerapa ajaran akang teh gitu. Itu saja mungkin mudah-mudahan pondasi ekonomi itu cuma 3 lah. Usahakan kita halal, Pak. Yang kedua, jangan pelit, jangan boros, Pak. Kalau ada nikmat ya nikmati, jangan boros. Yang ketiga jangan lupa tadi menabung. Investasi dunia ya tadilah Bapak lebih tahu di dunia mah beli sawah, beli balong. Kalau dulu ini nama orang ieu tunda saham gitu. Perusahaan ini kan insya Allah lama. Dan yang paling mahal itu investasi itu yang membela gitu adalah investasi akhirat. Karena kita kan tadi tepantas satu minta hitung-hitungan ke Allah surga. Ayo orang tadi baung 30 tahun. Ada surga. Jadi kalau tuh bisa gitu, naon anu amalan anu istimewa. Eta teh masjid, nah bisa dihitung. Naon deui nyeun rumah sakit. Nu bermanfaat. Naon deui nyeun sumur tah. Gitu ya. Meregang kan aya jelema meregang ge pedit gitu nya. Eta teh wakaf, Pak. Aya imah RW geus datang, atuh Pak Haji nyungkeun jalan we gitu kanggo ieu warga mah bisa merenah. Henteu bisa. Cik atuh wakafkeun ieu, Pak. Tiap ditijekat jadi pahala kan. Eta nu tidak cerdas investasi akhirat. Nah, dari mahal bawa, orang maut mal mawa taneuh eta, bakal jadi pesengketa budak, ning wakafkeun. Jadi ngalir ka urang, ke otakna gitu kan. Nah, itu mudah-mudahan lah cek Imam Syafi'i mah hati-hati ya. Sahabat kabeh ngawakafkeun. Semua sahabat ngawakafkeun. Sesuai kemampuan lah. Tadi ai Khalid mah ku pedang we. Ya pedang saya daripada dipanggil di dapur, geus make perang. Itu wakaf. Bilih Bapak gaduh karpet seueur, Pak. Atau ka masjidkeun, Pak, hiji mah. Jadi wakaf. Atau ibu-ibu ngumpulkeun Tupperware we di lemari teh. Karena atuh. Geus saya bikeun ke anak yatim, ke pesantren, pesantren namanya. Sabagian teh di ieu eta nu ngabela urang Mas. Sepeda. Mungkin itu kan mudah-mudahan ada manfaatnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.